1 Safari bin Sumarjo Panut, keterangan terdakwa 2 Adi Kurnia bin Hadi Suyanto, barang bukti sebelum kami sampai pada tuntutan pidana di atas diri terdakwa, perkenalan kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona atau COVID-19. Hal-hal yang meringankan para terdakwa sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya. Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. Para terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menuntut 1. Supaya majelis hakim pada pengadilan negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Safari bin Sumarjo Panut almarhum dan terdakwa Adi Kurniawan bin Hadi Suyanto bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas jaksa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam surat dakwaan pasal 212 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Safari bin Sumarjo Panut almarhum dan terdakwa Adi Kurniawan bin Hadi Suyanto masing-masing berupa pidana penjara selama 7 bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 2 lembar surat perintah nomor sprint sekian tanggal 28 Mei 2021 tentang pelaksanaan patroli rutin PNBP untuk mencegah penyebaran COVID-19 di tempat wisata air hajatan perkawinan atau keramaian di wilayah Kecamatan Bulu. 1 lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Tri Saryono tanggal 30 Mei 2021. 1 buah flash disk merek Xiaomi warna biru dengan kapasitas 16 GB yang berisi rekaman video dalam format MP4 dengan nama file 2010530 114125 dengan kapasitas video 27,05 KB. 1 buah flash disk merek warna biru dengan kapasitas 16 GB agar tetap terlampir dalam berkas perkara. 1 potong kaos warna putih bagian depan bergambar dan tulisan tropikal. 1 potong celana panjang warna krem. 1 buah topi warna putih. 1 potong kaos warna putih lengan pendek tampak depan bertulisan gold. 1 potong juga celana panjang jeans warna biru. 1 potong buah galon air mineral warna biru merek Jix Water agar didapat bukti musnahkan. 4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500. Demikian tuntutan pidana ini dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Sudah dibacakan dari Sultan, bagaimana penasihat hukum terdakwa? Ya, berikan kesempatan kami 1 minggu yang mulia. 1 minggu ya? Ya, siap. Pledoi ya? Siap yang mulia. Untuk terdakwa juga ya, silakan mengajukan pledoi, silakan sama dengan penasihat hukum bergantian nanti ya untuk ke depannya. Ya, siap ya. Ini guna beri kesempatan penasihat hukum terdakwa mengajukan pledoi sidang ditunda hari Senin tanggal 11 Oktober 2021. Sidang selesai dan ditutup. Terima kasih yang mulia. Ya, tadi Assalamualaikum saudaraku dimanapun Anda berada. Tadi saya dengan tim saya sedang melakukan sidang mendengarkan tuntutan jaksa terhadap kasus di pengadilan Klaten. Tadi dengar tuntutan jaksa itu kalau dilihat dari pasal ada 3
3 pasal ya kalau nggak salah itu. Pasal 212 ancamannya itu, kemudian pasal 218 ya di mana masing-masing itu ada yang 7 tahun 4 bulan, ada yang 1 tahun 4 bulan kalau dilihat dari dakwaan jaksa gitu kan. Tapi setelah tadi kan memang kemarin itu pada saat pembuktian ya kan kami betul-betul menyimak sekali ketika kemudian kami mengajukan keberatan dan lain sebagainya ya kan terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU. Nah, ketika kemudian JPU juga menghadirkan saksi ahli, tapi tidak hadir dalam persidangan, cuman hanya memberikan statement saja, ya kan, dibacakan di dalam persidangan, dan kami keberatan, gitu kan. Nah, terkait dengan itu, ketika tadi sidang berikutnya yaitu tuntutan jaksa, tuntutannya itu cuma 7 bulan, ya kalau nggak salah ya, 7 bulan. Nah ini luar biasa ya, artinya kami bangun sesuai dengan profesi kami sebagai kuasa hukum ya di kantor Bunyamin Israel ya kan, dengan beberapa rekan-rekan saya gitu kan, dan termasuk putra saya sendiri Muhammad Residiat ini atau disebut Sandi. Untuk saat ini saya sangat apresiasi ya kan, artinya JPU sangat antusias ya, cerdas ya, kemudian memahami betul bahwa hukum itu tidak hanya dalam konteks normatif atau positivistik ya kan, tapi ada hal-hal yang harus digali ya kan, kemudian juga diperhatikan, karena bagaimanapun saudara terdakwa ini, saudara terdakwa Safari dan saudara terdakwa Adi ya kan, kalau kita lihat ya kan, dua alat bukti yang sah ya kan, kalau dilihat dalam teori hukum pidana itu minimum bewais ya kan, itu memang banyak hal yang harus kita pertanyakan. Lalu kemudian terkait dengan barang bukti dan lain sebagainya, sebetulnya itu kan tidak admissible ya kan, tidak ada relevansinya, tidak ada korelasinya, karena sebagai barang buktinya hanya baju kaos ya kan, kemudian itu ada temper ya kan, kuah gitu kan. Nah tapi kalau kita lihat dari korelasinya yang diancam ataupun dipidanakan itu tidak sangat relevan gitu kan. Nah sehingga kemudian inilah semakin kesini semakin terbuka gitu kan. Artinya apa yang kami sidang selama ini ya kan, dalam terutama pada saat pembuktian itu kami betul-betul mencari materi substansinya gitu kan, dari materi-materi hukum atau pokok-pokok perkara itu yang kami gali dan kami diskusikan dan selalu kami sampaikan kepada majelis hakim gitu kan. Karena bagaimanapun ini kan sidang online, kita kan sidang online, tentu kami harus terus ya kan memberikan keberatan-keberatan, kemudian kami juga memberikan satu masukan-masukan terkait ya kan hasil dari pengamatan kami, hasil keilmuan kami, hasil observasi kami dalam rangka untuk menangani kasus terkait kasus yang kami tangani. Dan kemudian setelah tadi luar biasa ya kan, berarti jaksa sangat JPU ini luar biasa ya, hasil pada saat sidang itu, pembuktian dan lain sebagainya, sampai pada saat kami lakukan eksepsi dan lain sebagainya ya kan. Nah ternyata hasilnya perlu saya memberikan apresiasi ya kepada JPU ya kan. Kalau kita lihat itu bayangkan aja 3 pasal gitu kan, 1 tahun 7 bulan,
di pasal 218-nya, lalu kemudian 212-nya, belum lagi ditambah satu pasal lagi gitu kan. Nah, artinya ini progres ya. Selalu saya sampaikan bahwa hukum itu tidak hanya lihat dalam konteks konteks tekstualnya, ya kan. Artinya semata-mata kita kedepankan itu adalah normatif, ya kan. Tapi hukum itu harus kita kedepankan itu adalah kontekstualnya, ya kan. Yaitu selalu mengedepankan itu bicara keadilan dan kemanfaatan gitu. Nah, ini luar biasa ya, saudara-saudaraku, jaksa dan pengadilannya, meskipun nanti kami akan minggu depan kami akan melakukan tetap kami pledoi, ya kan. Hari Senin sidang berikutnya pledoi. Ya mudah-mudahan kami minta, tapi kami tidak meminta sebelum ada putusan dari hakim, ya kan. Tapi selama itu proses sebelum ada putusan pengadilan ini, asas hukum presumption of innocence, artinya asas praduga tak bersalah harus dikedepankan. Ya mudah-mudahan ya, kalau kita lihat ya kan, ya mudah-mudahan aja gitu kan. Kalau itu tuntutan ya kita lihat nanti hakim betul-betul majelis hakim dalam asas itu ya, dalam asas ius chronove, artinya dengan pemahaman, dengan keilmuan, ya kan, majelis hakim. Kemudian pada saat itu ada namanya asas yang namanya konvension intim, artinya hakim betul-betul melihat berdasarkan keyakinan hakim dengan didasari dua alat bukti, ya kan. Nah itu kalau kita lihat dari teori individualisir gitu kan. Kemudian hakim itu nanti konvension ratione, artinya menurut rasional ya kan, logika hukum, lalu kemudian berdasarkan hukum positif gitu kan, berdasarkan undang-undang. Nah, dua asas itulah itu menjadi dasar, menjadi acuan majelis hakim nanti. Saya punya keyakinan itu, ya kan, karena tadi kalau kita bicara minimum bewaisnya, dua alat bukti yang sah itu, ketika kita melihat mengobservasi ini kasus, ya sebetulnya sangat tidak admissible, tidak ada relevannya gitu kan. Tapi oke lah, karena selama belum ada putusan pengadilan, selama itulah pula kita harus memberikan kepercayaan kepada lembaga peradilan, ya kan, untuk segala sesuatunya itu harus kita kembali kepada hakim, majelis hakim yang menentukan nanti ke depannya. Saya yakin bahwa majelis hakim itu akan memakai bagaimana itu hati nurani, ya kan, kemudian tidak hanya serta-merta bahwa penjara itu adalah salah satu alternatif, ya kan, tapi ada hal-hal yang harus dipertimbangkan, hal-hal yang harus dikedepankan, ya kan, ya bagaimana nanti the right to life, ya, artinya dia masih punya hak hidup, ya, hidup itu dalam arti dia masih memikirkan anaknya, keluarganya dan lain sebagainya yang harus dibiayai di sekolah dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu aja, saudara-saudaraku, ya kan, jangan lupa di subscribe. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.